Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Guru di channel Catatan Pak Guru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa jenis tumbuhan dan juga kita akan mengenal tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Simaklah ilustrasi berikut ini. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit diantaranya kangkung, eceng gondok, dan teratai. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit diantaranya adalah pakis, tanaman paku, dan juga lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Pada umumnya tumbuhan xerofit memiliki akar yang panjang. Contohnya, tanaman kaktus dan juga lidah buaya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Mari kita lihat beberapa contoh tumbuhan beserta cara mereka menyesuaikan diri dan cara mereka melindungi dirinya. Mari mengenal cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat proses penguapan. Memiliki batang berongga supaya tetap terapung. Dan memiliki akar yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Tanaman kaktus. Kaktus memiliki daun yang menyerupai duri untuk memperkecil penguapan. Batang kaktus tebal untuk menyimpan cadangan air, dan akar kaktus panjang untuk mencari sumber air. Tanaman eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung untuk dapat terapung di atas permukaan air. Tanaman kantong semar. Kantong semar mampu mengeluarkan cairan yang manis
untuk menarik perhatian serangga yang menjadi makanannya. Pohon jati dan mahoni. Pohon jati dan mahoni akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Tanaman tebu dan jagung. Tebu dan jagung akan menggulung daunnya pada saat musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah bambu. Bambu melindungi diri dengan memiliki bulu-bulu halus yang bisa menyebabkan gatal. Tanaman putri malu. Putri malu melindungi diri dengan batang yang penuh dengan duri. Tanaman mawar melindungi diri dengan duri yang ada pada batangnya. Kamboja. Kamboja akan melindungi diri dengan mengeluarkan getah. Belimbing. Belimbing melindungi diri dengan rasa sepat ketika buah tersebut masih muda sehingga tidak akan dimakan oleh hewan lain. Buah salak. Salak melindungi diri dengan batang dan kulit buah yang berduri. Itulah cara-cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri. Masih banyak sekali contoh-contoh tumbuhan lain. Kamu bisa mencari tahu dengan bertanya kepada orang tuamu atau membaca di sumber-sumber belajar yang lain. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah beberapa pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Djojowadi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting.
di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Dari teks bacaan tadi, mari kita membuat peta pikiran. Masih ingatkah kamu, untuk membuat peta pikiran, kita harus menggunakan 5W plus 1H. Mari kita masukkan informasi penting dari teks tadi dengan unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah apa? Apa makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Mengapa? Mengapa Laksamana Maeda rela membantu Indonesia? Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Siapa? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Di mana? Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kapan? Kapan Bung Karno dilahirkan? Bung Karno dilahirkan pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana? Bagaimana peran serta Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Setelah kita menjawab pertanyaan menggunakan 5W1H, maka kita masukkan jawaban tersebut ke dalam peta pikiran yang kita buat, sehingga peta pikiran yang kita buat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia akan menjadi seperti ini. Itulah contoh peta pikiran dari teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kamu bisa mengembangkan peta pikiran yang lain sesuai dengan pemahaman yang sudah kamu dapatkan dari teks tadi. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's